Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Francisca Theodosia Penian akan mempresentasikan hasil laporan magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Gambaran khusus tempat magang. Pada saat melaksanakan magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, penulis ditempatkan di subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Substansi ini bertugas dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi perancang di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dinas. Subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai yang pertama, menyusun perencanaan kegiatan, yang kedua, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, dan yang ketiga, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi dinas. Ringkasan kegiatan magang. Pelaksanaan magang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 19 Agustus 2022. Penulis ditempatkan di subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pada awal masuk, penulis terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan karyawan di substansi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Kegiatan yang pertama, mempelajari anggaran perencanaan, substansi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, dan menginput PPH 23 mengenai surat setoran. Yang kedua, mengetik notulen rapat dan scan surat LKIP, tim LPPD, Renstra, dan LKPJ. Yang ketiga, mencatat transaksi di buku kas umum atau BKU dan menghitung nominal BKU di buku bank dan mengetik notulen rapat. Yang keempat, menginput perubahan perjanjian kinerja APBD tahun 2022 dan cap, fotokopi, dan scan bukti kas keluar. Yang kelima, scan laporan perubahan rencana kinerja tahun 2022 dan menginput tanda bukti pengeluaran dan surat tanda setoran secara online. Yang keenam, mengetik surat SK Direksi Lapangan DPM PTSP dan mengantar dokumen koordinasi hasil DEX TB2 dan capaian analisis keuangan TW3. Output dan kontribusi kegiatan magang. Yang pertama, menginput PPH 23 mengenai surat setoran. Kontribusinya, membantu meningkatkan pengisian data transaksi surat PPH 23. Yang kedua, mengetik notulen rapat. Kontribusinya membantu merapikan atau menyajikan notulen rapat di Word untuk laporkan hasil rapatnya. Dan yang ketiga, menginput perubahan perjanjian kinerja APBD tahun 2022. Kontribusinya memperbaiki data terkait perubahan kinerja APBD tahun 2022. Yang keempat, menginput tanda bukti pengeluaran dan surat tanda setoran secara online. Kontribusinya membantu meningkatkan pengisian transaksi pengeluaran melalui bukti web DPM PTSP. Yang kelima, menyortir dokumen SPJ bulan Juni sampai Juli. Kontribusinya membantu merapikan dan mengarsipkan surat SPJ. Masalah dan solusi. Masalah pada saat pembuatan tanda bukti pengeluaran dan surat tanda setoran secara online, penulis salah menginput data tujuan pembayaran. Dan solusinya, penulis menyampaikan permasalahan ke karyawan, lalu diajarkan cara untuk mengubah kembali data yang sudah di-upload. Yang kedua, terbatasnya jumlah komputer sehingga menghambat pekerjaan yang akan dikerjakan. Solusinya, mahasiswa magang harus membawa laptop sendiri agar dapat membantu kelancaran pekerjaan. Kesimpulan, kegiatan magang bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan dari pembelajaran di kampus ke dalam lingkungan kerja secara nyata. Kegiatan magang ini merupakan syarat kelulusan. Kegiatan magang yang sudah dijalani selama 2 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Selama mengikuti proses magang, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang diperoleh penulis. Penulis mampu menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kampus dan bisa merasakan pengalaman pada dunia kerja secara langsung dan nyata, dengan segala kondisi yang sebenarnya terjadi pada dunia kerja.
Penulis dilatih untuk lebih disiplin dan tepat waktu dalam setiap penugasan yang diberikan serta memiliki rasa tanggung jawab pada setiap pekerjaan yang dikerjakan sehingga mampu untuk memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih.